buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu Yesus. Haleluya, ku ingin lebih lagi tinggal dekatmu, mengerti rencanamu, mengerti yang kau mau Tuhan di dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Ku ingin lebih lagi tinggal dalam hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu Yesus. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenal
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita bisa bersekutu lewat persekutuan doa pagi Gereja Allah Baik. Dan tentunya hari-hari ini saudara, kalau kita boleh melihat ya, kita mengamati dunia semakin lama tidak semakin baik keadaan. Benar nggak? Dunia semakin lama tidak semakin membaik. Itu nggak bisa kita pungkirin saudara ya. Setiap kita pasti mengamini hal itu. Bahwa yang namanya kejahatan, yang namanya kecurangan, yang namanya iri hati, sakit hati, kedengkian dan sebagainya itu terjadi. Dan tidak hanya di dalam lingkup luar gereja, anak-anak Tuhan pun seringkali mengalami hal yang demikian. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa memiliki hati yang murni. Tidak hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Banyak orang sekarang yang katanya seringnya antara apa yang dia ucapkan dan dia katakan seringkali nggak sama. Banyak orang, maaf bicara, banyak orang menjadi munafik terhadap hidupnya. Karena apa? Hatinya nggak murni. Apa yang ada di dalam dengan apa yang dia ucapkan, dia perkatakan, dia perbuat, dia lakukan tidak sama atau tidak sinkron dengan hatinya. Itu yang dikatakan bahwa hatinya mulai nggak murni lagi. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan mau setiap kita yang mengikuti program acara pagi hari ini, engkau memurnikan hatimu. Karena Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Tuhan memakai engkau dan memberkati engkau sebagai alatnya. Di akhir zaman ini, Tuhan mau membangkitkan orang-orang yang memiliki kemurnian hati. Bukan orang-orang yang penuh dengan ambisi dan keinginan-keinginan pribadi. Tetapi orang-orang yang memiliki kemurnian hati. Kita akan belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 16. Kisah Para Rasul 24 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, rasanya nggak mungkin ayat ini ditulis oleh seorang Rasul Paulus yang memiliki background yang demikian jahatnya. Saudara tahu kehidupan Rasul Paulus? Sebelum dia ditangkap oleh Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia adalah seorang penganiaya umat Tuhan atau jemaat Tuhan atau pengikut Kristus. Dia memburu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia siksa dan dia bunuh. Tetapi ketika Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Dan dia katakan, aku hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Itu bisa kita lihat bagaimana pelayanan Rasul Paulus yang luar biasa.
Dia banyak mengalami aniaya, bahaya, di penjara, dihukum dan sebagainya. Diombang-ambingkan, hampir binasa dalam perjalanannya, penginjilannya. Tapi dia tetap berdiri kokoh untuk tetap melayani Tuhan. Dan Tuhan pakai kehidupan Rasul Paulus. Bahkan dia tercatat sebagai salah satu rasul yang paling banyak menulis dalam firman Tuhan, dalam kitab Tuhan. Saudara, kuncinya cuma satu, saudara. Dalam menjalankan hidupnya, dalam menjalankan pelayanannya, dimanapun dia berada, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, dia memiliki hati yang murni. Hati yang murni itu yang seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Saya mencatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata murni adalah tidak tercampur dengan unsur lain dan belum mendapat pengaruh dari luar. Artinya apa? Hidupnya hanya untuk melakukan firman Tuhan. Hidupnya hanya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Hidupnya hanya terpaut dengan firman Tuhan. Saudara, belum terpengaruh oleh yang lain-lain, saudara. Hati yang murni. Hari ini kita akan melihat banyak orang yang sudah mulai tidak memiliki kemurnian hati. Banyak orang yang hatinya mulai enggak murni. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena akhir-akhir ini banyak orang mengalami yang namanya kecemburuan, iri hati, dendam, sombong, dan macam-macam yang lainnya lagi. Ketika hati kita dipenuhi dengan iri hati, dengki, kesombongan, keserakahan, dan sebagainya, itu sudah mencemarkan hati kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayo miliki hati yang murni, hati yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, ciri-ciri hati yang murni di hadapan Tuhan itu seperti apa? Ciri yang pertama, saudara, untuk bisa kita mengukur apakah kita sudah memiliki kemurnian hati atau belum, saya akan memberikan sedikit panduan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama, ciri-ciri hati yang murni adalah bebas dari kebencian dan dendam. Saudara bisa catat, ciri yang pertama, bebas dari kebencian dan dendam. Kalau kita melihat akar dari kejahatan apa? Awalnya adalah kebencian. Misalnya anak benci kepada orang tua. Setelah benci yang terjadi adalah dendam. Dan setelah dendam apa yang dilakukan? Pasti dosa. Entahkah itu terjadi pembunuhan atau yang lain dan sebagainya. Saudara, hati yang murni adalah bebas dari kebencian dan dendam. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Coba kalau kita membuka, saudara, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara, firman Allah mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Bagaimana kita bisa melakukan itu kalau masih ada dendam, kebencian dalam hati kita? Artinya apa? Kita bisa melakukan firman Allah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki. Kalau hatimu hati yang murni, engkau bisa mengampuni, engkau bisa memaafkan, maka yang terjadi adalah tidak ada kebencian dalam hidupmu dan tidak ada keinginan untuk membalas orang yang sudah menyakiti engkau dan tidak ada keinginan untuk menjatuhkan ataupun berbalik menyerang orang yang mungkin sudah merugikan engkau. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan mau hidupmu dimurnikan oleh firman Tuhan. Janganlah membalas kebencian dengan kebencian, caci maki dengan caci maki. Maka dari itu, jangan izinkan ada kebencian dalam hidupmu. Jangan izinkan ada dendam dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau sedang menyaksikan program ini dan engkau memiliki kebencian, mungkin kepada istrimu, kepada suamimu, kepada keluargamu, kepada pemimpinmu, kepada siapapun juga, datang kepada Tuhan.
minta roh pengampunan itu turun dalam hidupmu. Maka yang engkau lakukan adalah engkau akan melepaskan roh pengampunan itu bagi orang-orang yang menyakiti engkau. Hari ini saudaraku yang kekasih, jangan pernah simpan kebencian, dendam dalam hidupmu. Sebab itu yang akan meracuni hatimu untuk engkau hidup murni di hadapan Tuhan Allah. Yang kedua saudara, apa ciri-ciri orang yang memiliki kemurnian hati? Dikatakan memiliki niat yang tulus. Artinya apa? Ada ketulusan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini saudara, kalau kita mencari orang yang tulus, kayaknya sukar ya. Orang melakukan apapun juga pasti dengan embel-embel. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Tentu ada maksud dan tujuan orang melakukan sesuatu. Jarang kita mendapati orang yang tulus. Tulus dalam bekerja, tulus dalam pelayanan, tulus dalam kesetiaan dengan istri atau suaminya, tulus dengan pimpinannya dan sebagainya jarang saudara. Tetapi hari ini firman Allah yang kita dengar, Tuhan Allah katakan, miliki niatan yang tulus, atau dalam bahasa yang cukup populer, tanpa pamrih. Kita melakukan apapun juga dengan niat yang tulus, niat yang murni. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan membalas apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan sendiri akan membalas apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan di dalam pelayanan kita. Tuhan sendiri akan membalas apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara, miliki hati yang tulus. Tidak usah berharap pamrih kepada manusia atau balasan dari manusia. Biarlah kita hanya melihat apapun yang kita lakukan, kita kerjakan hanya untuk Tuhan. Seperti tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa saudara? Upah. Setiap apapun yang kita lakukan dengan ketulusan hati kita, dikatakan dengan segenap hati kita, Tuhan sendiri akan membalas. Tuhan sendiri yang akan menentukan balasan bagi kita sebagai apa? Upah. Kalau mungkin saudara kita melakukan pekerjaan kita melakukan pelayanan kita melakukan pengikutan kita kepada Tuhan, kita hanya ingin manusia yang membalasnya, itu terbatas saudara. Tetapi kalau kita melakukan dengan tulus dan saudara mengizinkan, biarlah Tuhan yang akan memberi upah atas segala sesuatu yang sudah kita lakukan dan kita kerjakan. Itu adalah hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Hari ini saudara, yuk sama-sama kita belajar menjadi orang yang tulus. Sebab dikatakan ada upah yang tersedia bagi kita. Amin saudara. Jadilah orang tulus. Maka Tuhan itu akan melihat sebagai satu kebenaran. Dan Tuhan akan melimpahkan berkat dalam hidupmu. Yang ketiga saudara, yang pertama tadi apa saudara? Bebas dari kebencian dan dendam. Yang kedua, miliki niat yang tulus. Kemudian yang ketiga saudara, ciri-ciri hati yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia adalah rendah hati dan tidak sombong. Ini yang sulit juga untuk kita lakukan dan kerjakan ya. Banyak orang itu semakin hari, kalau dalam bahasa populernya itu flexing ya saudara ya. Atau pamer-pamer ya. Kalau kita melihat saat ini di YouTube dan sebagainya, orang bangga saudara. Pamerin nih kekayaannya, nih hartanya dan sebagainya. Atau jangan-jangan kita sudah pernah melakukan hal yang demikian. Tetapi hari ini ciri-ciri orang yang memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan adalah rendah hati dan tidak sombong. Tuhan itu senang dengan orang yang rendah hati saudara. Tetapi Tuhan benci dengan orang yang sombong. Hari ini yuk miliki kerendahan hati. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 dikatakan demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Perhatikan, karena itu ia katakan,
Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Hari ini saudara miliki kerendahan hati, jangan sombong. Kalau Tuhan percayakan mungkin harta, kedudukan, keluarga, karir yang bagus dalam hidupmu, tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Jangan pernah kesombongan itu ada dalam hatimu. Sebab kesombongan itu yang akan menghancurkan engkau. Kesombongan itu yang akan membuat Tuhan gak berkenan atas hidup kita. Tetapi ketika kita rendah hati, Tuhan Yesus katakan, mengasihi orang yang rendah hati. Mengasihi orang yang rendah hati. Hari ini kalau kita ingin mendapat kasih Tuhan, hati yang murni di hadapan Tuhan, jadilah orang yang rendah hati. Rendah hati itu lawan kata dari sombong, saudara. Saudara nangkep ya arti dari kata sombong. Ya, sombong itu bisa juga dikatakan gak mau ngakui kesalahan, itu juga bisa berarti sombong, saudara. Hari ini banyak orang yang merasa paling benar sendiri hidupnya. Pokoknya aku yang paling benar, pokoknya aku, itu namanya udah sombong, saudara. Karena apa? Egonya yang lebih ditonjolkan. Ciri orang yang sombong adalah kalau sudah aku. Itu berarti sudah sombong. Hari ini jangan pernah katakan aku. Tetapi katakan Tuhan. Artinya apa? Semua yang kita miliki itu dari Tuhan, saudara. Semua yang kita peroleh itu dari Tuhan. Apa yang bisa kita sombongkan? Tetaplah jadi orang yang rendah hati, berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, saudara. Secara cepat yang terakhir. Ciri orang yang hatinya murni di hadapan Tuhan adalah penuh kasih dan empati. Penuh kasih dan empati. Sudahkah kita mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita? Bahkan firman Allah dengan tegas berkatakan, kita mengasihi bukan hanya kepada orang-orang yang baik sama kita, tapi kita mengasihi musuh kita. Sudahkah kita memiliki kasih dan empati, saudara? Empati itu apa, saudara? Artinya peduli. Kalau orang menderita, ya kita peduli, kita ulurkan tangan, itu namanya kasih dan empati. Jangan kita lihat teman kita menderita, kita ketawain, saudara. Itu namanya kita nggak memiliki empati. Orang lagi sedih, kita ketawa. Mana empati kita? Nggak ada. Tetapi orang yang hatinya murni, saudara, ketika melihat orang sedih, orang susah, orang menderita, maka akan apa, saudara? Muncul yang namanya empati. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Muncul kasih. Untuk apa, saudara? Menolong, bertindak, membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan dan kesusahan. Itu namanya kasih dan empati. Kasih dan empati tidak bisa dipisah-pisahkan, saudara. Kalau saudara nggak mempunyai empati, saudara pasti nggak akan memiliki kasih. Demikian juga sebaliknya, saudara nggak akan bisa mengasihi kalau saudara nggak memiliki empati. Hari ini, saudara, yuk kita mau peduli kepada lingkungan kita. Khususnya kita mau menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Biarlah kasih Kristus itu boleh terpancar dalam hidup kita. Saudara, Rasul Paulus, saudara tahu, dia memiliki hati yang murni, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Maka saudara lihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa lewat kehidupan Rasul Paulus. Di awal sudah saya katakan, Tuhan mempunyai rencana yang indah atas setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan program ini. Tetapi terlebih dahulu miliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Hati yang benar di hadapan Tuhan. Sebab apa? Dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan itu hanya melihat hati. Tuhan gak pernah terpesona dengan tampang kita. Tuhan gak pernah terpesona dengan kekayaan kita. Tuhan gak pernah terpesona dengan kedudukan kita. Tapi Tuhan terpesona dengan hati yang murni. Hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hati yang bebas dari kebencian dan dendam. Hati yang tulus di hadapan Tuhan. Hati yang rendah hati dan tidak sombong. Dan juga hati yang dipenuhi dengan kasih dan empati. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kembali kepada Tuhan. Murnikan hatimu. Jangan mau dikotori oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Dengan sakit hati, iri, dengki, serakah dan sebagainya. Tetapi mari
kembali kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang bisa memurnikan setiap hati kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami belajar Tuhan, untuk kami boleh memiliki hati yang murni, baik di hadapan-Mu maupun di hadapan manusia. Sehingga Engkau mendapati kami benar Tuhan, dan Engkau memakai setiap kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang sedang menyaksikan program ini. Engkau mempunyai rencana yang indah atas hidup mereka. Tapi terlebih dahulu Tuhan, Engkau murnikan hati umat-Mu. Sehingga kami boleh benar dan selaras dengan Engkau. Kami boleh berjalan dengan Engkau dengan hati yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu atas setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Damai sejahtera, kasih sukacita terus menyertai setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.